Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya MC Dik Tanya Demit, sebuah kisah yang berjudul Aul. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sisi lain, terlihat beberapa warga yang kini masih mencari tubuh Usro yang menghilang ke dalam hutan. Jejak dari darah yang seharusnya ada seketika menghilang karena hujan yang mengguyur desa. Hal itu tentu saja membuat para warga semakin sulit mencari tubuhnya, mengingat hutan bambu yang luas ini berbatasan langsung ke arah hutan lebat yang merupakan kesatuan pegunungan selatan yang membentang hingga ke pantai. "Kang Udi, apa perlu kita mencari sampai hutan ini?" tanya Danang yang melihat sekitar hutan yang lebat di sekeliling dirinya. Udi hanya mengangguk. Sebagai seseorang yang seringkali masuk dan keluar hutan untuk mencari madu, dia tahu bahwa mungkin saja tubuh Usro ada di salah satu tempat di hutan ini. Apalagi hutan ini memang lebat dan kemungkinan apapun bisa terjadi di dalam sana. Bahkan Odang yang memisahkan diri dari kelompok mereka sudah lebih dulu masuk hutan dan menghilang entah kemana. Odang yang hafal seluk-beluk hutan lebih memilih masuk terlebih dahulu dan memastikan orang-orang yang di belakang sana bisa aman masuk ke dalam hutan yang lebat itu. Proses pencarian Usro memang tidak mudah. Tidak ada petunjuk satupun yang mereka ketahui selain kesaksian Ceelis pada hari itu. Meskipun menurutnya, tubuh Usro dibawa masuk ke hutan bambu yang ada di dekat rumahnya. Tapi ketika mereka mencarinya secara berkelompok, mereka tidak menemukan tubuh Usro di sana. Rasa khawatir dan rasa takut kini mulai menghampiri mereka. Apalagi Odang sebelum pergi meninggalkan kelompoknya, dia memberitahu kepada mereka untuk memegang parang masing-masing, karena hutan ini masih banyak hewan buas termasuk anjing hutan yang banyak berkeliaran di hutan ini. Semua bersiaga, semuanya dikejar oleh waktu. Waktu siang yang panjang rasanya tidak cukup untuk mereka mencari tubuh Usro. Mereka berjalan beriringan menyusuri jalanan setapak di hutan. Mata-mata mereka terlihat waspada di setiap sudut sambil memanggil-manggil nama Usro di tengah hutan. Tidak terasa waktu sudah hampir maghrib. Matahari sudah mulai turun ke ufuk barat dan kelelawar sudah mulai terlihat mengelilingi langit sore yang mulai redup. Mereka sekarang sedang di tengah hutan dan mereka kini ragu apakah akan terus melanjutkan pencarian Usro atau mereka harus kembali di hari yang lain untuk mencarinya. Danang dan Udi berdiskusi berserta para warga yang ada di sana. Mereka mendiskusikan tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Banyak yang berkata bahwa mereka lebih baik kembali terlebih dahulu dan memanggil warga yang tadi ikut ke pemakaman untuk mencari lagi Usro di keesokan harinya. Namun di satu sisi, Odang yang sudah berjalan lebih dahulu di dalam hutan hingga saat ini belum kembali ke kelompoknya. Dirinya akan ditinggalkan sendirian di dalam hutan apabila warga ini kembali pulang sekarang tanpa mendapatkan hasil apa-apa. Sepertinya harus ada yang mencari Odang dulu, Kang, dan sepertinya kalau pencarian dilanjutkan besok, aku dan Kang Udi harus mencari Odang terlebih dahulu agar dia ada teman ketika pulang, kata Danang sambil melihat ke arah jalanan setapak di hutan itu yang semakin dalam semakin lebat. Udi seketika mengangguk. Dia setuju dengan apa yang dikatakan Danang pada saat itu, karena tidak mungkin mereka meninggalkan Odang di tengah hutan, sementara para warga pulang begitu saja meninggalkan mereka. Tepat jam 5:30 sore ketika jalanan hutan mulai gelap gulita dengan suara serangga malam yang mulai muncul di antara pepohonan hutan. Akhirnya, sebagian para warga memutuskan untuk kembali pulang dan meninggalkan Danang dan Udi di sana untuk menjemput Odang. Danang yang melihat kondisi hutan sudah mulai gelap akhirnya membuka HP-nya. Lalu tidak lama dia menyalakan senter HP-nya untuk membantu penerangan ketika mencari Usro dan Odang pada saat itu. "Dang! Odang!" Udi berteriak memanggil Odang. Di saat langit sudah mulai berubah menjadi sebuah kegelapan.
Jalanan yang licin akibat hujan kemarin malam membuat situasi bertambah sulit. Apalagi mereka kini tinggal berdua di tengah hutan lebat yang tanpa ujung ini. "Kang, jangan jauh-jauh, nanti tersesat," kata Udi ke arah Danang yang sedang membantunya untuk menyinari jalan di depannya. Danang hanya bisa mengangguk mendengar hal itu. Wajahnya terlihat menatap ke segala arah, mencari tahu kemana Odang pergi sekarang. Pikiran Danang seketika melayang-layang, apakah Odang terjatuh di tengah hutan dan terjebak di sana, atau dirinya tersesat sehingga belum kembali hingga saat ini. Hal-hal seperti itu rupanya memenuhi pikiran Danang sekarang, karena sudah hampir jam 7 malam, mereka belum menemukan di mana Odang berada. Udi nampaknya sudah mulai putus asa sekarang. Dia yang sudah jauh masuk ke dalam hutan tiba-tiba berhenti di sebuah percabangan hutan yang nampak gelap. Di sisi kiri dan kanannya adalah sebuah jurang yang menganga dengan semak-semak hutan yang lebat. "Kang, apa kita kembali lagi gitu ya?" tanya Udi yang kini mulai ragu atas apa yang sedang mereka berdua cari. Danang yang berdiri di belakang hanya bisa terdiam. Dia sendiri bingung harus bersikap seperti apa di situasi seperti ini. Namun tepat beberapa detik setelah Udi berkata seperti itu, tiba-tiba terdengar sebuah teriakan dari arah kiri. Tepatnya dari sebuah jurang kecil dengan semak-semak yang lebat di dinding tebingnya. Ada orang di sana!" Suara itu terdengar sangat nyaring. Sepertinya orang yang di bawah sana adalah Odang yang terjebak dan tidak bisa kembali ketika memisahkan diri dengan rombongan warga. Danang dan Udi seketika mendengar teriakan Odang. Seketika mereka langsung menyorot cahaya senter di HP-nya untuk mencari tahu di mana arah suara itu berasal. "Di sini, sebelah kiri. Itu ada sebuah tali dari kulit kayu yang sudah aku buat untuk turun ke sini." Udi seketika langsung menyuruh Danang untuk menyenter beberapa sudut jurang yang ada di dekat mereka. Dan tidak lama mereka berdua menemukan kulit kayu dan ranting pohon yang diserut dan dibuat menjadi sebuah tali yang diikat di pohon yang besar. Tali itu terlihat turun ke bawah jurang, dan ketika mereka berdua melihatnya dengan senter yang ada di tangan Danang, terlihat ada Odang yang sedang melihat ke atas dengan sebuah tubuh yang tergeletak begitu saja, tanpa dengan kepalanya yang sudah menghilang di sana. Nampaknya Odang sudah menemukan Usro yang kini kondisinya mengenaskan. Tubuhnya terlihat berantakan dengan banyak sekali gigitan di seluruh tubuhnya. Belum lagi kepalanya kini nampak menghilang dengan banyak darah yang ada di sekelilingnya. Odang yang menemukan tubuh itu sepertinya berusaha untuk turun ke bawah jurang dengan membuat tali dari kulit kayu yang dia ambil dan ranting-ranting pohon yang menjuntai ke bawah. Namun nampaknya tali yang dia buat tidak cukup kuat untuk dirinya dan jasad Usro yang ada di bawah sana. Sehingga tali yang dia buat putus dan dirinya terjebak di bawah jurang bersama dengan tubuh Usro yang terbujur kaku di sana. Udi yang paham akan hal tersebut seketika berteriak dari atas sana, "Tungguin Dang, aku membuat tali dulu buat ngangkut kamu dan tubuh si Usro," katanya sambil berteriak ke bawah sana. Tidak lama Udi langsung berbalik ke arah Danang. Dia kembali berkata kepadanya untuk menyinarinya ketika dia sedang membuat tali untuk menyelamatkan Odang yang terjebak di bawah sana. "Tolong senterin, aku mau buat tali dulu sebentar," kata Udi kepada Danang. Danang yang mendengar hal itu hanya bisa mengangguk. Dirinya kini menyinari Udi dengan senter HP-nya dan memperhatikan Udi yang mulai sibuk memotong ranting-ranting kecil dan mengambil kulit dari ranting-ranting itu dengan parang yang dia bawa. Kulit-kulit pohon yang dia bawa, dia mulai anyam sebanyak 3 lembar sehingga membentuk sebuah ikatan di ujungnya. Lalu tidak lama ujungnya diikat kembali dengan ikatan yang lain sehingga membuat tali itu semakin panjang. Udi juga membuat sebuah pola segitiga yang dimana pola itu akan dia gunakan untuk membawa jasad Usro dari bawah sana. Memang hal ini dibutuhkan keahlian khusus untuk membuatnya. Udi dan Odang yang merupakan warga desa yang sudah lama keluar masuk hutan memang terbiasa membuat hal-hal seperti ini dengan segala yang ada di sekitarnya. Sehingga tidak sulit baginya untuk membuat sebuah tali dari kulit pohon yang ada di sekitar mereka pada malam itu. Tidak lama tali yang dibuat dari kulit pohon pun jadi. Udi pun menarik tali yang terputus di dekat pohon besar dan mengikatnya kembali agar tali yang dia buat itu sampai ke arah Odang yang ada di bawah sana. Kondisi hutan yang secara perlahan mulai gelap gulita tidak membuat Udi dan Odang ketakutan pada saat itu. Mungkin karena mereka masyarakat desa yang sudah terbiasa di situasi yang seperti ini, sehingga mereka tidak fokus dengan apa yang sedang mereka kerjakan. "Cek talinya kuat apa enggak?"
Tanya Udi sambil sedikit berteriak ke arah Odang yang ada di bawah. Odang hanya mengangkat tangannya dan memberikan jempolnya ke arah Udi yang ada di atas. Dia kemudian menarik tali yang terbuat dari kulit pohon sebanyak 3 lapis itu dan menariknya dengan sangat kuat. Dia sengaja melakukan hal itu agar bisa menarik jasad Usro yang ada di dekatnya. Apalagi, Udi membuat simpul segitiga agar jasadnya bisa diikat di tali dan ditarik ke atas sana. "Kita narik dulu jasad si Usro ya," teriak Odang dari bawah sana. Odang dengan cekatan mengikat jasad Usro di sana. Wajahnya tidak terlihat jijik ataupun ketakutan ketika harus menarik tubuhnya yang terkoyak dengan banyak sekali luka yang menganga di sana. Dia menariknya dengan menarik kedua bahunya hingga mendekat dengan tali tersebut. Lalu tubuhnya dimasukkan ke simpul segitiga yang Udin buat dan mengikatnya dengan kencang agar tubuhnya yang sudah tanpa kepala itu bisa ditarik ke atas. Odang juga memberikan tanda dengan menarik tali itu sebanyak 2 kali, menandakan bahwa jasad Usro sudah bisa dibawa ke atas sana. Udi yang menunggu di atas seketika langsung berbalik ke arah Danang. Dia memberi isyarat untuk segera membantunya menarik tubuh Usro ke atas sana. Danang dengan sigap langsung membantunya. Dia seketika menyimpan HP-nya di salah satu ranting pohon yang ada di dekat mereka untuk penerangan di tengah hutan yang sudah mulai gelap seperti ini. Jasad Usro akhirnya ditarik secara perlahan. Danang dan Udi menariknya dengan kuat meskipun beberapa kali tubuhnya terbentur tebing. Tapi mereka seakan tidak peduli karena jasad tersebut sudah tidak bernyawa lagi sekarang. Setelah beberapa menit, akhirnya mereka berdua berhasil menarik jasad tersebut. Mereka sempat terdiam ketika melihat kondisi tubuh Usro dari dekat sekarang. Terlihat banyak sekali gigitan hewan buas yang ada di tubuhnya, sehingga banyak sekali darah yang memenuhi tubuhnya pada saat itu. Udi dengan sigap langsung berlari ke sekitar hutan untuk mencari sesuatu. Dan tidak lama dia kembali dengan beberapa daun pisang yang dia temukan di hutan. "Tutup dulu Usro dengan daun pisang ini. Kita naikin Odang dulu yang ada di bawah. Setelah itu kita bungkus tubuhnya dengan daun pisang agar menyamarkan bau amis darah daripada hewan-hewan yang..." "Udi!" Tiba-tiba Odang yang ada di bawah sana berteriak. Hal itu seketika langsung membuat Udi yang sedang menutupi tubuh Usro seketika langsung berlari dan membawa HP Danang ke arah jurang di mana Odang berada. Cahaya senter HP yang tidak terlalu terang hanya bisa melihat Odang di bawah sana secara samar-samar. Namun Odang terlihat panik karena di semak-semak yang ada di depannya terlihat bergerak. Odang terlihat seperti sedang melemparkan batu yang ada di sekitar dirinya. Dia melemparkannya ke segala arah sambil mundur beberapa langkah ke arah tebing. Odang yang tahu bahwa ada cahaya senter HP yang terang dari atas sana, dia seketika langsung memalingkan wajahnya ke atas dan kembali berteriak. "Udi, tarik cepat tubuhku," katanya sambil berteriak. Odang panik. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kini di antara semak-semak di tebing itu terlihat banyak sekali anjing hutan yang sedang mengelilinginya. Mungkin dia tertarik dengan bau darah yang dikeluarkan oleh jasad Usro sehingga mereka muncul dari semak-semak hutan pada malam itu. Moncongnya yang berwarna coklat kini terlihat di antara dedaunan hutan yang gelap, bersamaan dengan mata-mata merah yang menyala dan mengelilingi Odang yang kini terjebak di sana. Suara-suara seperti hewan buas yang sedang kelaparan terdengar, bersamaan dengan gigi-giginya yang tajam dan air liurnya yang menetes ke tanah pada malam itu. Odang masih menunggu Udi menurunkan tali untuknya. Di satu sisi tangannya dengan sigap melemparkan batu, ranting pohon dan semua benda yang ada di dekatnya untuk menghalau hewan-hewan itu. Danang yang ada di belakang Udi seketika langsung menarik talinya lagi dan menurunkannya ke bawah sana. Dan Udi pun seketika langsung melemparkan parang yang dia pegang ke tempat Odang berada di bawah sana. Suara parang yang terjatuh itu entah mengapa membuat para ajak atau anjing hutan yang ada di semak-semak menjadi semakin gila. Bahkan ketika Odang sedang melirik ke arah parang yang terjatuh itu, tiba-tiba salah satu dari anjing hutan itu melompat ke arahnya. Odang yang sudah terbiasa hidup di hutan seketika langsung refleks menunduk dan menggulingkan tubuhnya ke arah parang yang dilemparkan Udin dari atas sana. Brak! Anjing hutan itu menabrak dinding yang ada di belakang Odang. Bahkan tali yang Danang lempar sempat tertabrak oleh anjing hutan itu. "Mundur goblok!" Odang yang nampak sedikit emosi dengan parang di tangannya membuat dirinya semakin berani. Dia memukul-mukul parang itu ke atas batu tebing yang ada di dekatnya sehingga membuat percikan api yang muncul dan membuat anjing hutan itu sedikit mundur.
Odang berjalan perlahan ke arah tali yang Danang lemparkan ke arahnya. Anjing-anjing hutan yang kini mulai muncul satu persatu dari semak-semak hutan tampaknya tidak berani menyerang secara brutal seperti tadi. Mereka seperti tahu apa yang sedang dipegang oleh Odang. Bahkan Odang terlihat mengacungkan parang itu ke arah anjing hutan yang masih waspada dengan dirinya. Anjing hutan itu masih berjalan secara perlahan dan mendekati Odang dengan penuh kewaspadaan. Begitu juga Odang. Dia berjalan perlahan ke arah tali dan beberapa kali memukul parang yang dia pegang ke arah tebing batu yang ada di belakangnya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah besar dia lakukan agar segera sampai ke arah tali itu. Tidak lama kemudian dia menginjak simpul segitiga di tali tersebut dan memegang tali itu dengan salah satu tangannya yang lain dengan tatapan yang tajam ke arah para anjing hutan itu. Dia menarik kembali tali yang dia pegang, menandakan bahwa dia siap ditarik ke atas tanah sekarang. Udi dan Danang yang ada di atas kini bersiap-siap untuk menariknya, dan ketika tubuh Danang ditarik, tiba-tiba anjing hutan itu yang sudah mengelilingi Odang tiba-tiba berlari ke arahnya. Tentu saja hal itu membuat Odang panik. Dia seketika menebaskan parang yang dia pegang ke segala arah. Beberapa dari anjing hutan itu yang tertebas oleh parangnya sehingga terkapar. Bahkan beberapa lagi nggak sempat untuk melompat karena melihat teman-temannya tertebas oleh parangnya yang tajam. Hal itu tentu saja mengagetkan baginya. Bahkan tali yang dia pakai untuk menarik tubuhnya tiba-tiba tidak seimbang dan membuat dirinya hampir terjatuh. "Tahan, jangan sampai terputus!" Udi yang tidak tahu kondisi di bawah sana tiba-tiba merasakan tarikan yang kuat. Kedua tangannya langsung menahan tali itu agar tidak kembali turun. Bahkan kini tubuhnya jongkok dengan kedua kakinya yang direntangkan ke depan untuk menahan tali itu agar tidak terjatuh lagi. "Tarik, tarik, tarik!" Danang dan Udi kini mengerutkan dahi karena Odang melayangkan parangnya ke kiri dan ke kanan di bawah sana, membuat keseimbangan tali yang dia buat menjadi sedikit agak berat. Semakin lama tubuh Odang semakin ditarik ke atas dan para anjing hutan itu tidak bisa menjangkaunya lagi. Sehingga mereka hanya bisa melihat Odang dari bawah sana dan beberapa dari anjing hutan itu kembali ke semak-semak. Setelah hampir 5 menit berjalan, akhirnya Odang kembali sampai ke atas sana. Nafasnya terasa berat karena dia tidak menyangka bahwa akan muncul anjing hutan di antara semak-semak dan hal itu membuatnya harus mengeluarkan ekstra tenaga agar para anjing hutan itu tidak memangsanya. Odang, Udi, dan Danang akhirnya duduk di antara pohon besar tempat mereka mengikat tali yang sudah mereka buat. Jantung mereka berdetak kencang, bahkan terlihat keringat-keringat mereka yang sudah membanjiri tubuhnya sehingga nampak basah. "Jadi gimana Kang sekarang? Kita tinggal bawa jasad ini ke desa dan memakamkannya sesuai adat?" tanya Danang dengan nafasnya yang tercengang-engah. Odang dan Udi mengangguk secara perlahan. Mereka berkata semoga malam ini mereka aman dan teror itu tidak terjadi lagi setelah Pak Dadan dimakamkan pada malam ini. Mungkin Usro adalah korban pertama dari ritual yang tertunda selama ratusan tahun lamanya, dan itu akan menjadi pelajaran bagi seluruh warga desa yang tinggal di desa Babakan pada saat ini. Setelah hampir 10 menit mereka beristirahat, akhirnya Udi dan Odang kembali berdiri. Mereka berinisiatif membuat tandu sederhana dari beberapa batang pohon untuk mengangkut jasad Usro pada saat itu. Danang yang bersama mereka kini membantu dengan menerangi mereka berdua yang sedang membuat beberapa simpul dari 2 batang pohon yang mereka ambil di sekitar mereka. Tidak lama kemudian setelah tandu itu jadi, mereka berdua langsung mengangkat tubuh Usro dan menyimpan di sana. Lalu tidak lama Udi dan Odang mengangkat tandu yang sudah mereka buat dan mulai berjalan menyusuri hutan dengan cahaya senter dari HP Danang yang membantu penerangan mereka. Perjalanan yang mereka lalui memang cukup sulit sekarang, apalagi penerangan yang terbatas dengan jalanan hutan yang lebat membuat mereka kesulitan dan beberapa kali harus berhenti agar tandu yang mereka bawa tidak menabrak pepohonan atau semak-semak hutan pada saat itu. Perjalanan pulang itu rupanya memakan waktu cukup lama. Tidak terasa sudah beberapa jam berlalu sehingga waktu menunjukkan sudah hampir tengah malam ketika mereka sudah keluar dari hutan dan sampai ke hutan bambu milik warga. Hutan bambu yang sejuk ketika siang dengan angin yang berembus rupanya sedikit berbeda ketika malam tiba. Suasananya yang gelap membuat Danang sedikit merinding. Apalagi hembusan angin malam dengan daun-daun yang jatuh dari atas sana membuat suasananya mendadak hening dan kelam. "Kita mau kemana?
Langsung ke rumah Bu Fitri atau gimana? Tanya Odang yang sedang menandu tubuh Usro yang ada di belakang sana. Udi yang ada di depan hanya menggelengkan kepala, dan tidak lama dia menjawab apa yang ditanyakan oleh Odang pada saat itu. Enggak, jangan dulu. Kita coba ke Mang Uum dulu dan bertanya apa yang harus kita lakukan sekarang. Karena aku yakin Mang Uum sudah pulang ke rumahnya sekarang. Odang hanya mengangguk mendengar hal itu. Seketika dia melirik ke arah Danang dan berkata, "Ayo Kang, kita lanjut ke rumah Mang Uum sekarang," katanya sambil melangkahkan kakinya. Perjalanan menyusuri hutan bambu itu tampaknya tidak menemukan kesulitan. Jalanannya yang sedikit lebar membuat Odang dan Udi leluasa berjalan di sana meskipun pada malam hari. Sebuah perjalanan panjang akhirnya membuahkan hasil. Tubuh Usro yang menjadi korban akhirnya bisa kembali dibawa ke desa sekarang. Perasaan lelah dan letih yang mereka rasakan sebentar lagi terbayarkan, dan mereka sudah berpikir tentang rumah mereka yang nyaman dan kasur mereka yang empuk untuk beristirahat pada malam itu setelah semuanya selesai. Meskipun nampaknya semua harapan mereka sepertinya sirna, karena ketika mereka sampai di desa, tepatnya di samping rumah Mang Uum, tiba-tiba mereka terbelalak. Tubuh mereka mendadak terdiam ketika keluar dari hutan bambu yang gelap itu. "Kenapa kondisi desa menjadi seperti ini?" tanya Udi dengan nada yang heran. Beberapa jam yang lalu, tepatnya ketika situasi desa sedang hening pada malam itu, Bu Fitri yang masih menunggu suaminya pulang hanya bisa terdiam di ruang tengah. Nyala televisi dengan sinetron kesayangan yang sedang tayang di sana tidak membuat hatinya tenang. Dia masih memikirkan suaminya yang kini hilang entah kemana. Dia tidak tahu apakah nyawa suaminya terselamatkan atau tidak. Namun yang pasti meskipun nyawa suaminya tidak selamat, sebisa mungkin dia harus bisa melihat jasadnya untuk terakhir kalinya agar bisa dikuburkan dengan layak. Air mata Bu Fitri nampaknya sudah habis keluar, sehingga dia hanya termenung di ruang tengah dengan pikirannya yang melayang kemana-mana. Namun di tengah lamunannya itu, tiba-tiba dari arah pintu terdengar suara orang yang sedang mengetuk pintunya. Tok, 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 tok. Suara itu terdengar pelan. Bu Fitri yang sedang melamun di sana seketika tersadarkan dan kemudian berdiri dari duduknya pada saat itu. "Mungkin ini adalah Odang dan Udi atau Mang Uum yang mengabarkan dari suamiku." "Iya, bentar." Bu Fitri seketika berteriak sambil berjalan ke arah pintu. Lalu tidak lama dia membuka kunci pintu dan mengusap sisa air mata yang ada di pipinya pada saat itu. Pintu rumah itu akhirnya dibuka secara perlahan dan terlihat di sana seseorang yang nampak berdiri dengan tatapan kosong ke arahnya. Seseorang tinggi, bahkan hampir menutupi seluruh pintu Bu Fitri yang terbuka. Tubuhnya sedikit berbulu berwarna coklat dan terlihat kepalanya mirip sekali dengan kepala suaminya. Namun seperti ada sebuah garis di leher dengan luka darah yang menempel di sana. Seperti tidak menempel dengan baik antara tubuh dan kepalanya sendiri. Ketika dia berdiri tepat di depan pintu Bu Fitri, salah satu tangannya terlihat sedang memegang sesuatu, yaitu sebuah kepala anjing yang menatap tajam ke arahnya dengan air liurnya yang menetes tepat ke lantai depan rumahnya pada malam itu. Mitos Aul yang berkembang di masyarakat memang terdengar hingga berbagai zaman. Nata Sakala yang kalah dalam duel dan kepalanya harus berganti dengan kepala anjing membuat dirinya dinamakan Aul oleh masyarakat luas. Hal itu pula terjadi ketika negeri kita dijajah oleh para orang-orang Belanda yang mengambil hasil tani kita. Aul adalah sebuah ancaman bagi mereka yang menyamakan makhluk itu dengan sebutan manusia serigala dari timur. Mungkin cerita ini tidak akan ada di catatan-catatan lama, karena pada saat itu, apa yang terjadi di tempat ini menjadi sebuah mitos, dan dipercaya bahwa ini adalah salah satu timbal balik atas apa yang mereka lakukan ketika sedang merubah pegunungan selatan menjadi kebun teh untuk keperluan mereka. Jika kamu tahu, di daerah selatan Jawa Barat ada sebuah perkebunan teh yang membentang luas, bahkan hingga melewati gunung dan perbukitan dengan hutan-hutan yang lebat. Hal itu terjadi bukanlah tanpa sebab. Namun hutan-hutan yang awalnya lebat dan menutupi seluruh gunung dan perbukitan itu dibabat habis dan dijadikan perkebunan yang memicu makhluk ini datang dan membuat sebuah tragedi di sana. Pada tahun 1920, tepatnya ketika hutan di selatan Jawa Barat masih merupakan wilayah yang belum terjamah oleh manusia, di antara rimbunan pohon-pohon tinggi dan semak-semak tebal,
terletak kekayaan alam yang belum tergali dan dibiarkan begitu saja sesuai adat warga setempat yang menghormati alam yang ada di sekelilingnya. Disinilah seorang menir Belanda bernama Jacob van der Linde memutuskan untuk membuka lahan dengan sebuah misi dari negaranya. Dia ingin sekali membuat sebuah perkebunan yang luas di Priangan Selatan sebagai tempat yang pas setelah beberapa orang dikirim untuk penelitian di sana. Jacob adalah pria berusia 50-an dengan rambut keperakan dan mata yang biru seperti sebuah permata yang ada di tengah hutan. Jacob yang sudah mengetahui lokasi mana yang akan dia jadikan perkebunan teh bagi perusahaannya, akhirnya mulai berangkat ke daerah selatan dengan membawa para pekerja lokal. Para pekerja ini mayoritas dari desa-desa sekitar, yang dimana desas-desus itu banyak ditemui sepanjang jalan. Dengan iming-iming uang gulden dan persediaan bahan makanan untuk pembayarannya, Jacob membawa lebih dari 100 orang yang dibawa dari berbagai desa untuk melakukan pekerjaan ini. Setelah memetakan daerah yang akan dia garap pada saat itu, proses pembabatan hutan pun akhirnya dimulai. Setiap pagi mereka bekerja keras menebang pohon-pohon raksasa dengan kapak dan gergaji dan alat pertukangan yang ada. Suara berisik dari pekerja mereka menggema di seluruh hutan. Bahkan hal itu terjadi siang dan malam tanpa henti, dengan orang-orang yang silih berganti memotong kesunyian malam dengan pepohonan yang jatuh dan terkapar di tengah malam. Namun ada satu hal yang tidak pernah disangka oleh Jacob dan para pekerjanya ketika mereka membabat habis hutan tersebut, yaitu Aul yang tinggal di dalam hutan sepertinya terusik oleh keberadaan mereka yang bekerja siang dan malam dan membabat habis pepohonan yang ada di sana. Hutan yang awalnya lebat dengan flora dan fauna yang ada dan hidup berdampingan dengan para makhluk hutan, kini mulai terusik dan memaksa mereka mundur secara perlahan ke arah pegunungan. Setelah 1 minggu berjalan, suasana berubah drastis. Hutan yang tadinya penuh dengan pepohonan besar, kini menjadi sebuah tanah lapang tanpa ada kehidupan. Yang ada hanya kayu-kayu gelondongan dengan beberapa tenda-tenda para pekerja, di mana itu adalah tempat satu-satunya bagi mereka untuk beristirahat. Malam yang awalnya gaduh oleh suara cangkul, kapak, dan parang kini kembali hening. Hutan hujan yang lebat itu kini kembali ke dalam pelukan kegelapan. Entah berapa hektar pepohonan yang kini menghilang, hanya menyisakan sebuah lahan yang luas dengan sebuah kegelapan yang nyata pada malam itu. Para pekerja yang bekerja siang dan malam kini bisa mulai beristirahat sejenak. Api unggun yang menyala di tengah-tengah mereka kini menjadi satu-satunya sumber cahaya dan kehangatan. Mereka menunggu bibit teh yang didatangkan langsung dari China, sehingga hanya beberapa pekerja saja yang masih berkegiatan untuk membersihkan sisa-sisa hutan yang ada di sekitar mereka. Para pekerja kini berkumpul di dekat api unggun, berbincang-bincang dengan nada rendah di heningnya malam pegunungan. Mereka melakukannya setiap malam agar mengusir rasa takut yang diam-diam merayap di hati mereka ketika mereka berdiam diri di tempat ini terlalu lama. Mereka sadar, mitos-mitos tentang apa yang ada di kegelapan malam seringkali menjadi sebuah cerita yang menemani mereka sebelum mereka beristirahat. Mungkin Jacob tidak akan percaya akan mitos-mitos tersebut, namun tidak dengan para pekerja yang merupakan orang lokal dari desa-desa di sekitar hutan. Banyak pekerja yang bercerita tentang pengalaman malamnya di hutan sana, seperti bertemu dengan wanita cantik yang setengah badannya adalah ular, diawasi oleh makhluk yang berbulu lebat yang menatapnya dengan tatapan yang marah. Bahkan ada yang didatangi oleh sosok makhluk misterius yang menawarinya kekayaan dengan meminta tumbal salah satu rekannya ketika sedang menumbangkan salah satu pohon besar di dalam hutan. Cerita-cerita itu tentu saja menjadi sebuah perbincangan yang mereka sering dengar dan menjadi pengantar tidur mereka sebelum mereka bekerja kembali di pagi harinya. Mereka saling berbincang-bincang atas apa yang mereka alami setiap malam, dan di antara ketakutan yang mereka rasakan, tidak ada rasa khawatir ataupun panik atas apa yang mereka dengar dari teman-teman mereka tentang para makhluk tersebut. Karena mereka yakin bahwa apa yang mereka ceritakan tidak akan membuat mereka celaka dan bahkan menghilangkan nyawa mereka. Meskipun tanpa mereka sadari, pada malam ini di tengah-tengah kegelapan sana, ada sesuatu yang mengintai mereka yang akan membuat malam ini adalah malam yang mengerikan bagi mereka semua.
Di tengah-tengah waktu istirahat mereka terjadi sebuah kejadian yang mengerikan, di mana salah satu dari pekerja yang sedang membersihkan sisa-sisa ranting dan kayu hutan yang letaknya sedikit jauh dari tempat mereka berkumpul, tiba-tiba menghilang. Mereka curiga karena orang tersebut tidak kembali ke tempat mereka berkumpul pada malam itu, sehingga hal tersebut menimbulkan kepanikan dari para pekerja yang sedang beristirahat. Hanya jejak darah yang terlihat di ranting pohon dan kayu gelondongan yang ada di dekat hutan pada malam itu. Tubuhnya seperti terseret ke dalam hutan yang gelap gulita, dan Jacob selalu memimpin memerintahkan para pekerja untuk mencari orang tersebut ke arah hutan. Sepanjang pencarian mereka, yang mereka temukan hanyalah jejak darah dan bekas seretan yang mengarah lebih dalam ke hutan. Perasaan cemas dan rasa takut seketika dirasakan oleh para pekerja di sana. Apalagi hingga tengah malam tiba, orang-orang tersebut belum ditemukan oleh mereka. Tepat di pagi harinya, salah seorang pekerja yang lain kembali menghilang. Terlihat sebuah darah merah dari tempat tidurnya yang mengarah ke arah hutan dan kembali hilang di dalam sana. Hal itu tentu saja menjadi sebuah kepanikan bagi para pekerja, dan Jacob, dia tahu bahwa di dalam hutan ini banyak hewan buas, dan mungkin saja hewan buas itu terganggu dengan aktivitasnya sekarang. Dia benar-benar tidak mewaspadai akan hal tersebut, sehingga dia tidak menyadari bahwa ini adalah hal yang serius. Dan ketika dia sadar akan hal itu, ada dua pekerjanya yang kini hilang dan belum ditemukan. Akhirnya, Jacob kembali memerintahkan untuk memperketat penjagaan. Bahkan beberapa orang di sana dibekali dengan senjata seperti parang dan kapak agar membuat hewan-hewan buas di sekitar hutan menjauh dari para pekerja. Jacob juga memerintahkan sebagian para pekerja untuk mencari dua orang yang hilang itu ke hutan. Dan salah satu dari mereka adalah leluhur Mang Uum yang bernama Dana. Dana dan para pekerja lainnya masuk ke dalam hutan yang lebat. Tanpa bekal alat navigasi apapun, mereka mencari dua orang yang hilang itu di dalam hutan yang luas. Awalnya mereka menolak akan perintah tersebut, namun karena Jacob akan membayar lebih apabila mereka menemukan kedua orang itu, maka Dana dan beberapa pekerja pun menyetujui atas apa yang diperintahkan olehnya. Perasaan takut dan khawatir kini mereka rasakan ketika mereka masuk ke dalam hutan. Bahkan beberapa dari mereka mulai membicarakan Aul yang mungkin saja menjadi penyebab dari semua ini. Sebagian dari mereka memang mengetahui tentang Aul, terutama bagi para pekerja yang tempat tinggalnya dekat dengan hutan ini. Namun hal itu dibantah oleh Dana, karena tidak mungkin makhluk seperti itu bisa mencelakakan manusia. Dana yang hidup di kota Karapyak, Bandung Lama, ketika Jacob merekrutnya menjadi pekerja, seakan tidak percaya dengan hal tersebut. Dia lebih percaya tentang mitos hantu seperti kuntilanak atau pocong yang mengganggu para pekerja malam daripada sesuatu yang membuat dua orang kini menghilang dan belum ditemukan. Hingga akhirnya semua itu terbantahkan ketika mereka menemukan dua jasad yang tergeletak begitu saja di sebuah goa yang tertutup oleh semak-semak hutan yang lebat di dalam sana. Dua jasad itu adalah dua pekerja yang menghilang, dan jasad tersebut tergeletak begitu saja dengan tubuhnya yang penuh luka dengan kepala mereka yang menghilang begitu saja. Para pekerja yang ikut bersama Dana begitu terkejut ketika melihat pemandangan itu. Bahkan salah satu dari mereka menggigil ketakutan karena dia berkata bahwa Aul yang tadi dia bicarakan adalah penyebab dari semua ini. Awalnya para pekerja itu akan langsung kembali keluar hutan dengan kedua jasad yang tergeletak di sana. Namun Dana menahan mereka dan berkata, apabila mereka datang dengan kedua jasad itu, hal tersebut akan menimbulkan kehebohan dan para pekerja lain akan meminta pulang karena takut menjadi korban. Dana menyarankan melaporkan hal itu kepada Jacob terlebih dahulu dan meminta keputusan darinya atas apa yang akan dilakukan selanjutnya atas penemuan dua mayat itu. Dana juga berkata bahwa mungkin saja dia tidak percaya apabila ini adalah ulah Aul. Mau bagaimanapun Jacob adalah orang dari negeri yang jauh yang mungkin saja tidak percaya dengan mitos setempat. Sehingga dirinya memutuskan bahwa ini adalah ulah dari hewan buas yang sarangnya terusik oleh kegiatan pembebasan lahan yang sedang berlangsung sekarang. Para pekerja akhirnya setuju akan keputusan itu, sehingga mereka akhirnya kembali pulang dan melaporkan apa yang mereka temukan kepada Jacob. Dana menyerahkan keputusan darinya atas apa yang akan mereka lakukan selanjutnya.
Jakob berkata bahwa dua mayat itu lebih baik dibiarkan begitu saja, karena apabila Dana dan beberapa pekerja membawanya dari dalam hutan, hal itu akan menimbulkan kepanikan dari para pekerja yang lain sebelum pekerjaan mereka selesai. Akhirnya Jakob hanya memerintahkan untuk memperketat penjagaannya. Bahkan ada beberapa orang yang harus berpatroli sepanjang malam agar mereka bisa beristirahat dengan tenang. Keputusan itu rupanya bisa meredahkan kepanikan dari para pekerja. Dana beserta para pekerja lainnya setuju untuk menjaga teman-teman mereka yang sedang beristirahat. Bahkan mereka membuat beberapa obor di beberapa titik agar suasana malam di tempat itu tidak terlalu gelap. Hal itu rupanya membuahkan hasil, karena beberapa hari semenjak adanya patroli tersebut, tidak ada kejadian lagi yang mengakibatkan hilangnya para pekerja ketika malam tiba. Meskipun Dana dan beberapa teman-temannya yang mendapatkan jadwal untuk berpatroli seringkali menemukan penampakan dari jiwa dua temannya yang menghilang di dalam hutan. Mereka melihat penampakan itu muncul di antara pepohonan hutan dan berjalan di antara semak-semak hutan yang lebat. Dan ketika Dana dan beberapa para pekerja lainnya mengejar penampakan itu, dia tiba-tiba menghilang di antara kegelapan malam. Hal itu berlangsung selama beberapa bulan. Dan hal itu hampir terjadi dari semua para pekerja yang sedang berpatroli malam. Mereka sudah mati lalu menjadi hantu gitu, sampai gentayangan di hutan malam-malam. Banyak sekali para pekerja yang membicarakan penampakan dua temannya yang menghilang itu. Wujud dan sosok yang dia lihat selalu sama, yaitu kepalanya yang seperti tidak sesuai dengan tinggi tubuhnya. Lalu seperti ada bekas luka dan kulit yang mati di lehernya. Tidak jarang para pekerja melihat jiwa-jiwa itu yang berjalan dengan para ajak di dalam hutan sebelum akhirnya menghilang. Para pekerja yang awalnya ketakutan kini mulai terbiasa ketika melihat penampakan dari jiwa-jiwa temannya yang menghilang di dalam hutan. Bahkan di bulan ketiga mereka seperti tidak menemukan penampakan itu lagi. Bahkan di bulan keempat tidak ada lagi gangguan yang mereka alami bersamaan dengan datangnya daun-daun teh dari Cina yang akan mereka tanam sekarang. Hingga di bulan kelima sesuatu yang buruk kembali terjadi. Tiba-tiba saja ada salah satu pekerja yang kembali menghilang. Kasus menghilangnya pekerja ini sama dengan dua orang yang menghilang sebelumnya. Seperti ada yang menyeret tubuh mereka ke dalam hutan dengan darah segar yang membasahi lahan yang mulai ditanami oleh bibit teh, sehingga terlihat noda darah segar pagi harinya. Hal itu tentu saja membuat sebagian para pekerja panik kembali. Bahkan beberapa dari mereka bahkan melarikan diri dan tidak ingin bekerja lagi dengan Jakob setelah melihat ada pekerja yang menghilang lagi ke dalam hutan pada malam itu. Pembicaraan tentang Aul kembali mencuat. Bahkan hal itu diutarakan oleh salah seorang pekerja yang satu kelompok dengan Dana. Hal itu tentu saja menimbulkan keributan dari para pekerja. Kasus hilangnya orang yang sempat mereda kini terjadi kembali dan membuat mereka panik. Jakob yang mendengar hal itu langsung memanggil Dana dan dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada para pekerja. Awalnya Dana ragu atas Aul yang kini menjadi perbincangan dari para pekerja. Bahkan dia sendiri belum pernah melihat sosok Aul yang katanya menjadi penyebab semua ini. Namun karena desakan dari para pekerja yang lain, akhirnya Dana mulai menceritakan tentang Aul kepada Jakob. Awalnya Jakob tidak percaya atas apa yang dikatakan Dana. Namun dia berkata, kalau banyak pekerja yang tinggal di desa sekitar hutan percaya tentang Aul ini. Dan Aul adalah satu-satunya makhluk yang mereka hindari apabila mereka masih sayang dengan nyawa mereka. Jakob menerima cerita Dana dengan rasa ketidakpercayaan terhadap ceritanya. Namun di satu sisi dia juga berpikir bahwa mungkin saja itu adalah sebuah makhluk unik yang ada di hutan ini. Dan belum dia ketahui sehingga dianggap mitos dan dianggap hantu oleh masyarakat sekitar. Jakob yang berpikir cukup lama akhirnya mulai menerima cerita itu dan memerintahkan untuk mencari orang-orangnya yang hilang di dalam hutan. Bahkan dia berkata sudah waktunya Dana memberitahu di mana dia menemukan dua jasad yang dulu menghilang kepadanya. Dan Dana pun dipercaya untuk mencari tahu tentang Aul ini agar tidak mengganggu lagi pekerjaannya yang hampir selesai. Akhirnya Jakob mulai memerintahkan untuk memburu Aul sekarang. Mereka mengumpulkan semua para pekerja yang tersisa dan berkata bahwa mereka akan mendapatkan bonus apabila mereka bisa menemukannya. Jakob berencana mengangkat Aul ini dan membawanya ke negerinya. Dia mungkin akan dikenali apabila
membawa makhluk asing yang berada di hutan ini dan membawanya ke sana. Seluruh pekerjaan untuk penanaman teh kini dihentikan untuk sementara dan para pekerja mulai memburu Aul dengan peralatan yang mereka bawa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.